Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin, wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Malam ini masuk malam yang ketiga bulan Rajab 1439 Hijriah. Rajab, bukan Ra'jab, karena dalam masyarakat terucap Ra'jab. Entah terucap Ra'jab, entah terdengar Ra'jab. Yang jelas tidak ada ain di sana, Rajab. Mungkin sebutan ain itu keluar karena terbawa-bawa oleh ada sebutan Sya'ban di depannya. Jadi karena ada Sya'ban maka akhirnya Ra'jab, Sya'ban. Bila dibiarkan nanti akan bertambah menjadi Ramadan. Jadi diluruskan ucapannya Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dan dalam beberapa hari terakhir ini ada banyak masuk pesan-pesan berantai tentang fadilah bulan Rajab dan puasa padanya, yang pahalanya itu luar biasa sekali. Satu hari dapat pahala seperti 700 tahun, 2 hari sekian ratus tahun. Dan saya yakin bila hadis ini benar, pasti nggak ada lagi warga Aceh yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Dan yang luar biasanya lagi, nggak perlu puasa, cukup pesan itu dikirimkan kembali dan dapat pahala 80 tahun. Bayangkan, hanya kirim SMS saja pahalanya 80 tahun. Pasti yang pertama masuk surga adalah Telkomsel, karena memfasilitasi pengiriman SMS. Hanya memberitahukan saja. Jadi perlu kita luruskan kembali pemahaman ini, sebab oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam sebuah kitab beliau yang bernama Al-Manarul Munif fi Ma'rifatil Ahadits Sahih wa Dha'if menyatakan salah satu indikasi itu bahasa orang pandai, salah satu tanda-tanda bahwa hadis itu dhaif adalah bahwa janji pahala terlalu besar dibandingkan jenis ibadah yang dilakukan. Bahkan besarnya itu mengalahkan fadilah ibadat yang sudah tersebut di dalam nas yang sahih dan mutawatir di dalam Al-Quran dan yang diyakini oleh umat Islam. Ibadah yang paling besar pahalanya itu adalah malam Lailatul Qadar. Sedemikian besarnya sampai setiap muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mulai dari mendiskusikan kapan Lailatul Qadar. Ada Imam Hanafi yang katakan Lailatul Qadar itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga pada bulan-bulan yang lain. Ada Imam Maliki dan Hambali yang katakan Lailatul Qadar itu pada malam 10 yang akhir dari Ramadan, dan Imam Syafi'i yang katakan sejak dari malam pertama Ramadan. Orang begadang menanti. Ternyata pahalanya hanya 1000 bulan. 1000 bulan bila dibagi 12 didapati angka 83,3. 83 tahun 3 bulan. Jadi ibadah yang kita cari dan kita jaga dengan bermujahadah sepanjang 30 malam atau 29 malam itu ternyata hanya, dalam tanda kutip, hanya 83 tahun pahalanya. Bayangkan dibandingkan dengan mengirim SMS ini
dapat pahala 80 tahun. Jadi selisihnya hanya 3 tahun 3 bulan. Jadi kalau itu selisihnya, saya lebih mau untuk kirim SMS ini daripada begadang sepanjang bulan Ramadan. Kenapa? Selisihnya hanya 3 tahun. Jadi sungguh sia-sia begadang sepanjang Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar yang pahalanya hanya 83 tahun. Karena ada ibadah lain lebih praktis, cukup kirim SMS saja kepada beberapa orang kawan Anda dan Anda dapatkan pahala 80 tahun. Tinggal contoh, tinggal kirim sebuah SMS kalau lebih pahala. Jadi itu sesuatu yang tidak logis. Maka ini masuk dalam bab at-targhib wa tarhib. Apa makna targhib? Menggalakkan, menggemarkan orang lain untuk beribadah dengan janji pahala yang luar biasa. Apa makna tarhib? Menakut-nakuti. Maka kata-kata teroris dalam bahasa Arab itu disebut dengan irhab, menakut-nakuti. Maka tarhib, menakut-nakuti orang yang berbuat dosa dengan ancaman dosa yang luar biasa. Banyak contoh dalam masyarakat kita untuk ancaman dosa ini. Salah satu contoh yang paling nyata, betapa dalam pemahaman masyarakat, orang yang berhadas besar itu tidak boleh melakukan aktivitas apapun sebelum mandi hadas besar. Tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh memasak. Bila melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka setiap benda yang disentuh itu akan melaknatnya. Maka dalam bahasa orang Aceh sebutnya menyegah lam menawajib tercukeh kena itrapa ali kana. Tercukeh bruh itrapa ali bruh. Tercukeh itrapa ali. Serapa itu bahasa Aceh, kutuk bahasa Indonesia, dan laknat dalam bahasa Arab. Sedangkan laknat masuk dalam ciri-ciri dosa itu adalah dosa besar ketika pelakunya diancam dengan laknat. Dan tidak setiap dosa besar akan dilaknat. Zina dosa besar, tapi orang berzina tidak dilaknat. Anehnya, junub bukan dosa, tapi orang yang berjunub jalan-jalan sudah dilaknat. Maka kebalik. Akhirnya masyarakat, warga kita tidak takut berbuat zina, hanya takut jalan-jalan kalau sedang junub. Sehingga banyak pasangan yang berbuat zina ketika digerebek, mereka tidak takut berzina, hanya takut lari karena masih dalam keadaan junub. Jadi ketika digerebek memilih untuk mandi hadas besar dulu baru lari. Jadi kalau itu yang terjadi, akan berdampak bahwa mereka rata-rata tertangkap basah. Kenapa? Tertangkap ketika sedang mandi. Grebek kan iplung le, manoy le. Itu benar-benar tertangkap basah secara harfiah. Ini pemahaman yang sangat keliru. Itu contoh masuk dalam bab at-targhib wa tarhib. Satu kita luruskan dulu. Yang kedua, puasa di bulan Rajab berbeda dengan puasa Rajab. Saya sejauh ini belum mendapati referensi tentang puasa sunat Rajab. Karena dari 4 bulan haram ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 38 kalau tidak salah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kapan penetapan setahun 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak dari Allah menciptakan langit dan bumi, 1 tahun itu sudah 12 bulan. Maka tidak ada satu peradaban dan bangsa pun yang menolak realitas bahwa setahun 12 bulan. Silahkan periksa semua sistem penanggalan dan kalender, pasti setahun itu 12 bulan. Mulai dari kalender Mesir kuno setahun 12 bulan, kalender Tionghoa Cina yang sudah sangat tua itu Imlek setahun 12 bulan, kalender tahun Saka yang kemarin mereka sedang menyepi itu juga setahun 12 bulan, kalender Masehi setahun 12 bulan, sampai yang ilustrasinya pun yang zodiak itu tetap ada 12 zodiak, 12 bulan rasi bintang, apalagi yang hijriah tetap 12 bulan. Yang sedikit berbeda di Indonesia, ada kalender yang 13 bulan dan itu khusus untuk pegawai negeri. Ada bulan yang ke-13 just in Indonesia. Saya nggak tahu nama bulan yang ke-13 ini bulan apa.
12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak dari hari Allah menciptakan langit dan bumi sudah 12 bulan. Tidak bisa dibantah. Minha arba'atun hurum. Sebahagian dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nah, terjadilah perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengembalikan dhamir hinna kepada 4 bulan, ada yang mengembalikan dhamir hinna kepada 12 bulan. Jadi kalau mengambil pendapat yang pertama, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan tersebut. Makanya orang Arab menghargai 4 bulan ini dengan gencatan senjata. Tidak ada perang pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Sya'ban. Ada yang mengembalikan dhamir kepada 12 bulan. Maka janganlah kalian berbuat zalim sepanjang 12 bulan tersebut. Nah, ini prinsip dasarnya. Allah tidak sebutkan bulan yang 12 ini, dijelaskan oleh Nabi di dalam banyak hadis yang isinya sama dengan redaksi berbeda-beda. Al-ashhurul hurumu arba'atun, bulan-bulan haram itu ada 4, sebagaimana dalam ayat tadi, minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut, wa wahidatun fardun, dan ada 1 bulan yang berdiri sendiri. Yang berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang berdiri sendiri adalah bulan Rajab. Dari 4 bulan haram ini, hanya 2 bulan yang memiliki ritual ibadah khusus tidak terdapat pada bulan yang lain. Yang pertama bulan Zulhijjah, dan yang kedua bulan Muharram. Pada Zulhijjah ada 3 ibadah yang tidak terdapat pada bulan yang lain. Ada puasa sunat khusus, namanya puasa Arafah dan puasa Tarwiyah. Ada salat sunat khusus yang namanya salat Idul Adha, dan ada ibadat khusus yang namanya ibadah haji, Al-Hajju Arafah. Maka tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bulan Muharram ada 1 ibadah khusus, namanya puasa Asyura dan puasa Tasu'ah. Tidak ada pada bulan yang lain. Walaupun ada tanggal 10 di bulan yang lain, tapi tidak disunatkan puasa secara khusus pada tanggal 10 bulan selain dari bulan Muharram. Tidak disunatkan puasa secara khusus pada tanggal 9 setiap bulan kecuali pada bulan Zulhijjah dan pada bulan Muharram yang kita sebut dengan Tasu'ah. Tapi yang 9 bulan Muharram Nabi tidak pernah puasa. Tidak pernah puasa. Hanya pada Asyura tahun ke-10 setelah hijrah, beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat, "Lau baqitu ila qabilin la asumanna tasu'ah." Kalaulah saya masih hidup sampai tahun yang akan datang, sungguh saya benar-benar akan berpuasa pada hari yang ke-9-nya. Beliau sampaikan itu pada 10 Muharram, dan Allah Ta'ala berkehendak bahwa Nabi kita berpulang ke hadratnya pada 3 bulan kemudian. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal beliau berpulang ke rahmatullah. Tidak pernah Nabi berpuasa Tasu'ah 1 hari pun, tapi sepakat para ulama bahwa puasa di hari tersebut disunnatkan. Itu disebut dengan sunnah hammiyah. Nabi pernah bercita-cita. Nah, sedangkan sisa bulan yang lain, bulan Zulqa'dah dengan bulan Rajab, tidak ada puasa sunat khusus. Yang ada adalah puasa sunat yang berlaku pada bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Kenapa disebut selain Ramadan? Karena pada bulan Ramadan tidak ada puasa sunat. Ya, maka jangan rencana puasa sunat bulan Ramadan, ilhamnya. Yang ada adalah puasa wajib. Pada bulan yang lain boleh puasa wajib, tapi pada bulan Ramadan tidak boleh puasa sunat. Pada bulan yang lain boleh puasa wajib. Kenapa? Karena puasa wajib bukan hanya puasa Ramadan, termasuk puasa wajib qadha Ramadan, termasuk puasa wajib puasa kifarat, termasuk puasa wajib adalah puasa nazar, termasuk puasa wajib adalah orang yang membayar dam ketika melaksanakan haji ataupun umrah dan melanggar ketentuan, tidak menyembelih seekor kambing. Fasiyamu salasati ayyamin fil hajj
wa sab'atin idza raja'tum, maka diganti dengan puasa 3 hari ketika sedang melaksanakan haji dan 7 hari ketika sudah pulang ke keluarga kalian. Maka tidak ada puasa sunat di bulan Ramadan, hanya ada puasa sunat di luar Ramadan. Yang puasa sunat ini berlaku pada setiap bulan, termasuklah bulan-bulan haram, dan diantaranya adalah bulan Rajab. Jadi kalau pertanyaan, Ustaz, bagaimana niat puasa Rajab? Tidak ada niat puasa Rajab. Yang ada adalah niat puasa sunat kebetulan di bulan Rajab. Maka apa puasanya? Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin tentang kitab Asrarus Siyam, rahasia-rahasia puasa. Ada puasa sunat. Puasa sunat itu ada beberapa kategori. Ada puasa sunat yang berulang dengan sebab berulangnya tahun. Bukan dengan berulang tahun, tapi dengan berulangnya tahun. Nah, sebab nanti ada yang puasa karena berulang tahun. Dan itu juga dipraktekkan. Kalau tidak salah, saudara-saudara kita Muslim yang ada di Madura, mereka puasa sunat pada hari ulang tahunnya. Saya kenal beberapa orang kawan, dapat informasi, katanya, kami Ustaz sebagai wujud rasa syukur, kalau kami tahu hari kelahiran, maka di hari itu, di tanggal kelahirannya itu dilaksanakan puasa. Kenapa? Mencontoh dari Nabi, karena Nabi berpuasa pada hari lahirnya. Jadi dipraktekkan ada puasa sunat pada hari lahir. Kalau tidak salah, apakah benar atau tidak, itu menjadi bahan penelitian bagi para mahasiswa. Boleh dikaji kembali. Ini berulang tahun. Apa saja puasa sunatnya? Di antaranya adalah puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Tarwiyah, dan seterusnya. Ada puasa sunat yang berulang dengan berulangnya bulan. Di antaranya ada puasa sunat awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan. Yang tengah bulan itu dinamakan juga dengan as-siyamu fi ayyamil bidh, berpuasa pada hari-hari putih. Kenapa disebut hari putih? Karena malamnya tanggal 13, 14, dan 15 biasanya bulan bercahaya terang. Maka yang terang itu diidentikan dengan putih, dan yang putih itu sering disebut dengan terang. Maka ketika kita punya anak dan kulitnya putih, ini disebut oleh kawan-kawan, oh ma pengeh dah anak ranku. Ketika kita punya anak dan kulitnya hitam, disebut oh ma seput hak lagu niku. Jadi seput gambaran gelap dan terang gambaran putih. Jadi ini sudah terbiasa dipakai mulai dari literatur bahasa Arab sampai kepada bahasa Indonesia dan bahasa Aceh. Itu berulang setiap bulan, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Ada puasa sunat yang berulang setiap pekan. Saya tidak pernah bosan-bosan untuk meluruskan kembali bahasa, bukan setiap minggu. Kita tidak mengenal istilah minggu kecuali kemarin sore. Setiap pekan. Makanya dalam tradisi kita ada hari-hari pekan. Hari pekan itu 7 hari sekali. Kalau di Selimum setiap hari Senin, urau pekan begah. Kalau di Berenun setiap hari Sabtu, urau pekan begah. Kenapa? Berulang setiap 7 hari sekali. Maka dinamakan hari pekan. Yang berbeda sedikit di Cet Keung, hari pekannya 3 hari sekali. Memang kami tampil beda. Cet Keung ni lawan. Jadi kami dalam sepekan itu 3 kali hari pekan. Luar biasa Cet Keung. Memang yang wak Cet Keung. Dalam sepekan itu ada puasa sunat yang berulang. Puasa sunat apa saja? Senin dan Kamis. Puasa sunat setiap hari Senin dan puasa sunat setiap hari Kamis. Ada yang puasa sunat setiap hari, boleh, dengan catatan tidak boleh sepanjang bulan terus-menerus berpuasa, karena dikutip dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau menyatakan tidak pernah Rasulullah berpuasa sunat sebanyak puasa beliau di bulan Sya'ban, tapi tetap saja beliau berbuka puasa 1-2 hari diantaranya. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat makruh berpuasa 1 bulan penuh. Kalau ingin berpuasa 1 bulan, tinggalkan 1-2 hari diantaranya, agar tidak menyerupai seperti bulan Ramadan. Maka nanti diambillah puasanya seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu yang berulang-ulang setiap hari. Nah pertanyaannya, di bulan Rajab ini puasa apa? Itulah jenis puasanya. Puasa yang berulang setiap pekan atau puasa yang berulang setiap hari. Maka boleh diniatkan, saja aku niat puasa sunat hari Senin karena Allah Ta'ala, saja aku niat puasa sunat hari Kamis karena Allah Ta'ala,
saja aku niat puasa sunat puasa putih karena Allah Ta'ala. Jadi sunat berulang-ulang demikian. Tapi tidak ada modelnya saja aku niat puasa sunat Rajab karena Allah Ta'ala. Tidak ada. Tapi bukan berarti tidak boleh dikerjakan. Boleh, silakan saja, sah-sah saja, dan itu tetap namanya puasa. Tapi ketika ditanya referensinya di mana, ada hanya dalam satu kitab yang nama kitab ini Wallahu A'lam. Dan penulisnya juga dengan nama yang sama. Siapa penulisnya? Wallahu A'lam. Kenapa? Karena tidak ada kitabnya dan tidak ada penulisnya. Di nama kitab itu kitab Wallahu A'lam, dan penulisnya adalah Ustadz Wallahu A'lam. Jadi boleh dipraktekkan tapi tidak ada referensinya. Lah orang mau ibadah kenapa dilarang-larang? Sebab puasa tetap jenis ibadah. Tidak boleh dilarang selama tidak menyalahi ketentuan. Apa ketentuannya? Yang pertama, tidak boleh berpuasa sunat pada 5 hari dalam setahun. Hari apa saja? Yang pertama 1 Syawal, Idul Fitri. Yang kedua 10 Zulhijjah, Idul Adha. Yang ketiga 11 Zulhijjah. Yang keempat 12 Zulhijjah. Dan yang kelima 13 Zulhijjah. Disebut juga sebagai hari Tasyrik, Ayyamut Tasyrik. 5 hari itu dalam setahun haram berpuasa. Ada lagi yang haram berpuasa. Kapan? Setiap hari. Untuk siapa? Seorang istri. Dalam keadaan bagaimana? Ketika suaminya sedang berada di rumah. Maka bagi ibu-ibu yang masih punya suami, ketika akan puasa sunat, ketika akan sholat sunat, disyaratkan izin suami. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk mengerjakan puasa sunat dan sholat sunat ketika suaminya sedang berada di rumah, kecuali dengan seizin suaminya. Maka walaupun puasa itu ibadat, kalau suami tidak izinkan, tinggalkan puasa. Maka jangan sok-sok taat di depan suami. Nanti promosi lah. Ya ramai cibu dah kalau le rajin tak puasa ni. Maka suami boleh membantah. Ada puasa pun neraka kata suami. Kenapa? Hangka peti habake katanya. Makanya itu ada hak reman suami. Maka betapa beruntung ibu-ibu yang suaminya malas puasa. Kenapa? Tidak perlu puasa sunat. Itu dengan bahasa sarkas. Jadi ini prinsip dasarnya. Ada setiap hari yang haram puasa. Kenapa? Karena suami ada di rumah dan tidak izinkan istrinya untuk puasa. Maka jangan nekat puasa. Ada istri yang tidak boleh salat sunat di rumah. Kenapa? Karena suaminya tidak izinkan untuk salat sunat. Patuh pada suami wajib, sedangkan salat sudah dinamakan sunat. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunat. Tapi ini kan perintah Allah. Salat sunat itu kan perintah Allah. Iya, salat sunat perintah Allah. Lalu yang memerintahkan para istri untuk taat kepada suami siapa? Itu juga perintah Allah. Maka perintah Allah dengan perintah Allah jangan diadu-adu, diambil prioritas mana yang didahulukan dan mana yang kemudian diabaikan lebih dahulu. Maka terasa aneh saja ketika kemudian prioritasnya menjadi terbalik. Seorang istri ketika dilarang oleh suami untuk salat sunat wajib patuh. Seorang istri ketika akan permisi ke masjid salat berjamaah ketika dilarang oleh suami wajib patuh. Bahkan salat berjamaah ke masjid ketika dilarang oleh suami wajib patuh. Apalagi kalau sekedar mau berzikir, mau ke mana? Mau berzikir di mana? Di Taman Sari, di Belang Padang, di Masjid Raya. Dilarang oleh suami, baik-baik jak kedih lentuk dalam satagun bu. Ana pun damai-damai nganglang le. Wajib patuh. Yang tidak wajib patuh kepada suami adalah ketika istri akan ke tempat pengajian, apakah di masjid, di balai, di manapun tempat pengajian, tidak wajib patuh kepada suami kecuali, mantenglah kecuali aja, kecuali suami itu mampu untuk mengajar sendiri istrinya. Begitu istri pamit, bang mau permisi dulu, mau kemana? Mau ke masjid. Ada apa? Ada pengajian. No pucap du ina bah kayak praktiknya. Diajarkan oleh suami. Itu baru wajib patuh. Tapi suami jenis ini termasuk spesies langka yang harus dipelihara dari kepunahan. Kenapa? Tidak bertemu kondisi yang memenuhi syarat. Ada suami yang alim, mampu mengajar istri, kecuali istrinya sendiri. Semua istri-istri yang lain ingin mengaji, datang kepada beliau atau beliau datang kepadanya. Yang tidak mampu diajarkan hanya istri sendiri.
Termasuk yang sedang bicara di depan ini. Istri sendiri tidak sanggup diajarkan. Bukan karena tidak mampu dan bukan karena istri tidak mau, karena ketika sudah sampai ke rumah sudah beda pengajiannya. Beda pengajian. Jadi itu sebuah kendala. Kondisi kedua baru tidak wajib patuh ketika suami mampu untuk mendatangkan ustadz yang mengajarkan ngaji secara khusus. Bang, saya mau pamit kemana? Ke masjid. Untuk apa? Mau mengaji. Du'ina rumah. Bahwa minta usalain ya tunggu. Nah, baru wajib patuh. Tapi mengajar sendiri tidak mampu, menghadirkan ustadz untuk mengajar tidak mampu, maka istri tidak wajib patuh kepada suami. Ya, saya mau ke masjid bang, pengajian. Du'ina rumah apa ya bu? Bapak ini rumah. Tidak wajib patuh. Kenapa? Karena perintah menuntut ilmu kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar. Tapi salat berjamaah ke masjid boleh ditawar. Nah, masalahnya ternyata hadir di majelis zikir itu lebih semarak daripada hadir di majelis pengajian. Padahal zikir boleh dimanapun dan kapanpun, sedangkan pengajian tidak di semua tempat dan tidak di semua waktu. Maka ada prioritas yang terabaikan. Itu yang harus kita pahami dengan baik dan dengan bijak. Bukan berarti tidak boleh ikut zikir. Kalau mau ikut zikir, ajaklah suami. Ajak suami, bang yuk kita zikir. Nah, pelan-pelan. Mungkin zikir boleh mau, yang tidak mau cuma sholat. Yang jangan diajak sholat. Yang berarti daripada ngajar juga. Yang baik semahyang. Oh, hana semahyang ini sok berarti oh jadi. Jadi itulah realitas bahwa kita mengabaikan skala prioritas ini. Jadi di bulan Rajab tidak ada puasa khusus yang namanya puasa Rajab. Tetapi kerjakan saja puasa-puasa sunat yang sudah dipraktekkan di bulan-bulan yang lain. Fadilahnya menjadi tinggi karena pelaksanaannya di bulan Rajab. Analogi yang paling sesuai. Mungkin kita pernah main Scrabble, itu belok-belok angka. Sudah tertulis nilainya 1, 2, 3 sampai dengan 8. Dimanapun diletakkan tetap tidak perubahan angkanya. Mau di warna putih, mau di warna biru, mau di warna merah, tetap 1 sampai dengan 8. Yang membedakan adalah bahwa di warna biru itu tertulis double point, di warna merah itu tertulis triple point. Maka walaupun 8 karena di kotak biru menjadi 16, walaupun 8 karena di kotak merah menjadi 24. Maka puasa sunat hari Senin dan hari Kamis walaupun puasa sunat pahalanya sama, karena kedudukannya di bulan haram maka menjadi istimewa, tetapi bukan puasa sunat khusus dengan nama puasa sunat Rajab. Maka kita niatkan saja aku niat puasa sunat hari Senin karena Allah Ta'ala, saja aku puasa sunat hari Kamis karena Allah Ta'ala, dan seterusnya. Dan yang namanya puasa sunat tetap tunduk kepada peraturan bahwa boleh berbuka kapanpun apabila ada halangan ataupun apabila tidak ada halangan. Jadi kalau sedang berpuasa tiba-tiba ada yang tawarkan makan siang, yuk makan siang yuk. Diajak makan siang, maka pilihan kembali kepada diri Anda, menyelamatkan puasa atau menyelamatkan makan siang. Kalau menyelamatkan puasa, maka jangan sampai berdosa. Apa kira-kira alasan yang dikemukakan? Oh, minta maaf bang, saya puasa hari ini. Bagi orang yang tidak terbiasa puasa sunat, ketika menyatakan halangan ini, yakinlah bahwa telinganya tidak stabil lagi. Punyong dibah. Ya, ada baju pun aku lagi apa kan foto. Foto. Jadi karena tidak pernah puasa, begitu menyatakan diri puasa sunat, timbul perasaan ria, perasaan bangga. Tok lun tero yang taruhnya pernah hanya keratangan tero. Ini puasa. Timbul perasaan bangga, ria itu menghabiskan pahala puasa. Sensitif sekali. Ka pahala hana merumpok, buca uro fitri. Maka berubah 2 kali lipat. Oh, jangan disebutkan puasanya, kita beralasan yang lain saja. Ya, ada baju cowok, ya ada baju boleh. Assalamualaikum maaf, bandel baju hubu. Bandel baju hubu. Puasa sunat, berbohong dosa. Yang enggak beramal. Puasanya sunat, berbohongnya dosa, dan dosa berbohong tidak sepadan dengan pahala puasa sunat. Kalau goteto. Maka kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa puasa sunat dan kawannya ini paham, jadi begitu dia kata, ya ada apa juga kau dia cakap orang oh mereka mahir dengan puasa santai saja, itu tidak ada perubahan suasana batin ketika dia menyatakan diri puasa. Lanjutkan puasanya. Kenapa? Karena Anda mendapatkan pahalanya, sebab Anda tidak merasa timbul riya dan lain sebagainya. Maka salah satu solusi menghadapi penyakit riya adalah biasakan. Ada orang, saya sebenarnya mau salat berjamaah ke masjid, tapi saya takut kalau ke masjid timbul ria.
Selama itu dipelihara takutnya, Anda akan selalu riak setiap kali ke masjid. Riak, akan ada di masjid. Tapi bagaimana solusinya? Silahkan datang ke masjid walaupun riak. Riak itu datangnya hanya sebentar, lama-lama hilang riaknya. Yang riak itu yang jarang-jarang ke masjid, yang setiap hari ke masjid hilang riaknya. Sama seperti orang baru beli sepeda. Hantam ke tangan, mereka jangan tapak gubluh. Gubluh tangan. Begitu beli sepeda, riaknya itu luar biasa. Lalau je lalang lantu bijak tangan. Nah, kenapa? Bangga. Tapi lama-kelamaan bosan, alah mitangen. Kapan timbul riak lagi? Ketika mitangennya itu pakai mesin, menjadi sepeda motor. Nah, dari sepeda menjadi sepeda motor. Dari bicycle menjadi motorcycle. Nah, ketika sudah punya sepeda motor, timbul riak lagi. Itu jemaahnya semangat, bahkan Honda baru. Nah, bahkan minum kopi pun semangat. Parkirnya harus di depan meja tempat duduk, supaya orang melihat bahwa dia sudah naik sepeda motor. Kapan timbul bangga riaknya? Hanya sebentar. Ketika dia sudah merasa itu biasa, hilang perasaan riak. Kapan naik riaknya lagi? Ketika naik kelas, beli mobil. Nah, itu baru celana dari panjang menjadi pendek. Nah, itu ciri-ciri orang kaya baru. Nah, dari motor berakan dulu panjang, menanti motor itu langsung panjang dulu. Motor agak yang kaya. Itu ciri-ciri orang kaya baru, terkejut oleh perubahan. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka demikian pula ibadat. Orang yang tidak pernah ibadat, sekalinya ibadat timbul riak. Tengok kanan kiri, nah urang talan pahan. Nah, tapi ketika sudah lama-lama terbiasa ibadat, normal. Maka demikian pula orang yang puasa sunat, yang jarang-jarang puasa sunat, itu akan timbul perasaan riya ketika dia mengutarakan. Saya selalu mengkritik, kenapa mengutarakan, tidak mengkelatankan sekali. Ketika dia mengutarakan bahwa dia sedang puasa, tapi ketika sering dipraktekkan puasa sunat ini akan normal dengan sendirinya. Ya, ini kondisi realitas kejiwaan manusia. Maka ketika diundang kenduri, penuhi saja undangan kenduri tersebut. Kalau kira-kira bermasalah apabila menyatakan alasan sedang puasa, nanti takut riya dan lain sebagainya, nikmati saja. Sebagian ulama berpendapat puasa yang setengah hari sudah ditulis pahala. Sebagian ulama berpendapat karena tidak penuh setengah hari maka tidak dicatat pahala. Tapi lebih banyak yang setuju kepada ibadah sunat. Ketika tidak memenuhi target maka sebatas yang kita kerjakan pahalanya tetap utuh. Beda dengan ibadah wajib. Salat Isya 4 rakaat, enggak sanggup 4 rakaat, dia berhenti pada 3 rakaat, batal seluruhnya. Beda dengan sholat sunat, rencananya mau tahajud 12 rakaat, ternyata berhenti pada 2 rakaat, 2 rakaat dapat pahalanya. Sholat tarawih rencananya 20 rakaat, berhenti di 2 rakaat, 2 rakaat dapat pahalanya. Sholat Isya 4 rakaat, dia hanya berhenti pada rakaat yang ketiga, 1 rakaat dia batal sholatnya. Orang puasa sunat, dia berbuka tengah hari sudah sah puasanya. Orang puasa wajib 1 menit belum tiba waktu berbuka, dia berbuka direset ke 0 kembali. Orang sedekah sunat, rencana mau sedekah 5.000, ternyata yang tersisa 1.000 dapat pahalanya. Orang yang wajib zakat, zakatnya 50.000, dia kurangi 500 rupiah, 49.500, batal zakatnya. Kenapa? Yang wajib tidak dapat dinegosiasi pada batas minimal, tetapi yang sunat dapat dinegosiasi ulang. Kan? Itu prinsip-prinsip dasar tentang ibadah. Maka di bulan Rajab tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah, kecuali bahwa bulan ini adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Maka fadilah ibadat padanya berdasarkan kutipan dari Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau katakan puasa sunat 1 hari di bulan haram fadilahnya seperti berpuasa 30 hari pada bulan yang lain selain dari bulan haram dan bulan Ramadan. Berpuasa 1 hari di bulan Ramadan fadilahnya seperti 30 hari pada bulan-bulan yang haram. Maka ada fadilah lebih disebabkan kedudukan bulan Rajab ini. Maka oleh karena itu kita nafikan informasi yang beredar bahwa itu tidak benar, itu adalah hoax. Tetapi kita hormati bahwa bulan ini adalah bulan haram dengan meningkatkan ibadah dari yang biasanya kita praktekkan. Yang tidak pernah berjamaah mulai berjamaah, yang jarang-jarang berjamaah didisiplinkan jamaah, yang tidak pernah sholat mulai sholat.
ditingkatkan sedikit demi sedikit dengan memperhatikan skala prioritas ini, aulawiyat, apa yang harus didahulukan dan apa yang boleh diabaikan lebih dahulu. Jadi itu sekedar informasi, karena sebagaimana kata Imam Ali bin Abi Thalib, afdalul ilmi ilmul hal, bahwa ilmu yang paling baik adalah ilmu zaman now, ilmu yang kekinian, sesuai dengan keadaan seseorang. Karena kita sedang di bulan Rajab, maka kita bahas sedikit tentang bulan Rajab. Lalu baru kita kembali kepada materi kita yang lalu. Salah satu tanda-tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Kita sudah buat pengantar pada pertemuan yang lalu. Masih ada banyak hal-hal yang terkait dengan interaksi anak dan ibu, anak dan orang tua. Termasuk di kajian yang lalu kita sudah bahas salah satu kewajiban anak terhadap ayahnya. Apabila ayah sudah mulai menduda, maka kewajiban anak untuk menjaga iffah ayah yang duda ini. Apalagi bila duda ini masuk kategori duren sawit katanya, duda keren sarang duit. Itu anak-anak memang harus berinisiatif untuk mempersiapkan calon ibu yang sesuai untuk mereka. Tapi justru yang terjadi sebaliknya, ketika sang ayah sendiri berinisiatif untuk menikah, anaknya yang kemudian heboh, anak pucap kata sakso, wahai kamu mentang punya menikah mukepun hana lambah. Tidak boleh, karena orang laki-laki berbeda tabiat dari perempuan. Yang perempuan sebelum kawin barangkali tidak mandiri, setelah kawin seiring perjalanan waktu mereka menjadi mandiri. Kebutuhan kepada suami berkurang karena suami masih ada, dinikmati. Ketika suami sudah meninggal, maka mereka pelihara keadaan tersebut. Tidak lagi ada kebutuhan terhadap suami. Beda dengan para lelaki, sebelum kawin mereka mandiri, masak sendiri, nyuci sendiri, seperti lagu Caca Handika. Tapi setelah kawin semua diurus oleh istri. Bajunya diurus, celananya diurus. Maka begitu istri meninggal dunia, jadi dia tidak mampu lagi mengurus diri sendiri. Oh, anak itu orang deh. Kenapa? Karena dulu disisir oleh istri, dibagi rata, tiblah belah umum, tiblah belawi, begahnya bade. Jadi begitu istri meninggal dunia, bahkan rambut pun tidak mampu disisir. Awat-awatan di dua gerangan kuning, tidak ada yang urus. Makanya untuk para istri diberikan hak untuk berpikir masih perlu suami atau tidak. Begitu meninggal suami, iddah 4 bulan 10 hari masa untuk berpikir apakah sanggup bertahan hidup atau masih perlu suami. Kalau perlu lanjutkan nikah setelah 4 bulan 10 hari. Kapan? Paling cepat 4 bulan 11 hari. Sudah boleh dalam syariat. Tapi ternyata masyarakat menambah standar. Enggak boleh 4 bulan 10 hari, enggak boleh 6 bulan, harus 1 tahun. Itu iddah masa lalu, sebelum diralat hukumnya, sebelum dinasakh hukumnya oleh Allah. Harus 1 tahun. Tapi dalam syariat sekarang 4 bulan 10 hari. Kalau sudah boleh menurut syariat, lalu kenapa budaya dan adat kita melarang? Maka aneh saja begitu ada seorang wanita berstatus janda selesai iddah, datang seorang pria melamar padahal sudah 6 bulan nikah. Itu akan heboh sepanjang hari, akan masuk halaman depan Prohabah. Dalam tu Nabi mulai kogem kawin lah. Kalau boleh menurut syariat, kenapa anda heboh? Masih syukur 1 tahun. Ini ada tempat-tempat tertentu standar iddah aneh sekali, hukum alam. Apa iddahnya? Betul jirat lekau. Menjerat lekau dalam tu kaum kawin lah. Mapa jan tu jerat lampaya gitu. Maka bagi orang-orang yang tinggal di daerah dengan pemahaman demikian, setiap kali suami meninggal mohon diperhatikan tempat lokasi penguburannya. Harus di tempat yang terbuka, yang agak sedikit tinggi. Kalau hujan tidak ada genangan air, dan dalam hari-hari normal tidak terhalangi cahaya matahari sampai ke tanah supaya cepat keringnya. Ini standar yang aneh. Maka perempuan diberikan batasan untuk berpikir. Kalau memang ingin melanjutkan, silahkan berkeluarga lagi. Tapi untuk laki-laki tidak diberikan iddah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berpikir normal kalau sudah ditinggalkan oleh istri. Jarang-jarang. Bahkan saking jarangnya, ada pria-pria yang bahkan sebelum istrinya meninggal dunia sudah dipersiapkan alternatif. Sudah kawin lagi. Harapannya kan ada tujuan umum Allah Ta'ala, ada barang gajian Nabi Humu kata karena kan tahu. Maka bagi ibu-ibu yang dipoligami oleh para suami, maka harap maklum bahwa suaminya sangat khawatir kalau ibu meninggal, beliau tidak punya pendamping lagi.
Tapi yang hebat awal habis melekong ya. Inilah realitas. Maka ada kewajiban anak untuk memberikan hak ini kepada orang tuanya. Maka sebelum hak orang tua dipenuhi, Islam sudah lebih dahulu mengajarkan hak anak dipenuhi. Ada hak-hak anak, mulai dari hak mendapatkan ibu yang layak, hak mendapatkan nama yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan asupan gizi yang layak. Maka ketika akan menikah bagi seorang pria, yang dicari itu bukan istri. Gampang mencari istri, yang penting asal beda jenis kelamin itu sudah sah jadi istri. Tetapi yang sulit adalah mencari calon ibu. Kenapa? Karena kata Nabi, al-ummahatu madrasatul ula, bahwa para ibu adalah lembaga pendidikan yang pertama. Sebelum mereka mengenal playgroup, sebelum mereka mengenal PAUD, sebelum mereka mengenal TK, mereka sudah mengenal ibu. Itu pendidikan utama. Anehnya sekarang, para ibu tidak dipersiapkan untuk menjadi guru. Para ibu dipersiapkan untuk menjadi buruh. Maka rata-rata para wanita di Indonesia disibukkan oleh mempersiapkan pekerjaan agar punya gaji, bukan dipersiapkan untuk melatih nalar dan perasaan agar siap untuk menjadi ibu. Itu kerugian terbesar. Banyak orang yang sukses menjadi ibu tidak pernah merasa menyesal bahwa tidak punya karir. Tetapi sangat banyak wanita yang punya karir menyesal bahwa dia tidak pernah menjadi seorang ibu. Ini yang kemudian lupa ditanamkan di negeri kita. Para wanita kemudian disibukkan oleh mengejar karir, sampai mereka lupa ada karir yang paling hebat, yaitu menjadi ibu. Maka semua yang paling hebat di dunia ini disebut dengan ibu dalam bahasa kita. Kota yang paling hebat, ibu kota. Itu sudah dipersiapkan. Apalah ibu-ibu kan. Tetap ibu, ada peringatan hari ibu. Ibu itu menjadi kalimat yang luar biasa sekali. Maka kebahagiaan terbesar seseorang wanita ketika dia dipanggil sebagai ibu. Karir nggak perlu repot-repot. Ini kecemburuan kami terhadap perempuan. Kami yang laki-laki, karir itu harus dibuat sendiri. Untuk menjadi bapak wali kota, kami harus kampanye menjadi wali kota. Tapi seorang wanita untuk menjadi ibu wali kota tidak perlu kampanye. Cukup kawin dengan seorang wali kota, langsung dipanggil ibu wali kota. Bayangkan periode yang lalu, Ibu Eliza Sa'duddin Jamal sebagai wali kota Banda Aceh. Saya tidak pernah hadir ke acara yang suami beliau hadir. Tiba-tiba suami beliau diberikan penghormatan, yang terhormat Bapak Wali Kota. Tidak pernah. Tetap yang terhormat Bapak Amir Ridha. Tidak pernah disebut yang terhormat Bapak Wali Kota. Tapi ketika sekarang Pak Amin jadi wali kota, istri beliau kemana-mana tetap siapa itu ibu wali kota. Tidak pernah bapak-bapak itu siapa itu bapak wali kota. Yang kena hak orang. Semua harus dicari sendiri. Maka bagi perempuan, karir itu tidak sulit, tinggal berdoa. Apapun keinginan Anda, doakan agar suami menjadi di depan. Oh, menjadi ibu imam, tinggal kawin dengan Pak Imam. Doa antara kau objekmu, saya ibu imam. Oh, mau jadi ibu kecil, tinggal berdoa suami jadi kecil. Siapa itu ibu kecil juga? Kamu yang agak-agaknya ada kawin dengan perempuan yang jadi kecil, tidak pernah dipanggil bapak kecil. Paling-paling siapa itu? Suami ibu kecil juga. Tetap lengkap keterangannya. Maka karir bagi wanita itu gampang. Yang sulit itu adalah untuk menjadi ibu. Maka dipersiapkan dalam agama. Kalau menikah, carilah calon ibu, jangan cari calon istri. Kenapa? Kalau cari calon istri, prinsipnya hanya persoalan selera saja, kecantikan yang bersifat relatif. Nah yang galak berputih, nah yang galak berhitam. Kalau sekarang sedang model belang itu asik, warna-warni. Nah yang hitam plain. Jadi beda-beda seleranya. Kecantikan itu tidak seragam. Tapi saya belum pernah mendapati ada seorang anak yang menggugat ayahnya hanya karena ibunya tidak cantik. Hana aja anak ayah, aku kamu nak pilih mah, nak pilih yang lega cucu. Kenapa? Karena tidak ada wanita yang cantik menurut anak yang lebih daripada ibunya. Kalau tidak percaya, coba besok begitu anak-anak pulang sekolah, coba jemput berbaris di pagar sekolah dengan ibu-ibu yang cantik yang lain-lain. Jika anda telah pilih mak aja, mungkin oh mah anak lutin, yang bocok belah di dan lega. Tidak pernah ada bulutin yang kenyan mak aja. Tidak pernah bertukar. Dan atas hikmah yang sama, Allah tanamkan rasa cinta pada orang tua sehingga tidak ada anak-anak yang lebih menarik lain daripada anaknya sendiri. Nah, begitu anak-anak bubar keluar dari sekolah, ini itunya kecepik buta juling, dalam buta ini cuma juling.
Bayangkan, begitu keluar anak-anak, keluar seorang anak gagah datang. Oh, keriting haluh mata tebeli dong mencung bibi lipih lagak putih. Umma marah tak banyong tang puar rumah. Tidak pernah silap mau bawa pulang anak ke rumah. Tetap anak kita, sejelek apapun dia, tetap itu anak paling cantik. Kenapa? Rasa cinta ditanamkan. Makanya memilih calon istri bukan memilih wajah, akhlaknya. Karena anak akan menggugat ayahnya bila akhlak ibunya tidak sesuai. Dia akan gugat, ya apakah menata akaimah, ya sembahyang hantar putan. Tapi belum pernah saya dapati ada anak-anak yang menggugat kenapa penampilan ibunya demikian. Ini prinsip dasar. Makanya ada ulama yang katakan, ikhtar li auladikum umman yaliqu bihim. Pilihlah untuk anak-anak kalian ibu yang sesuai untuk mereka. Maka untuk menjadi ibu bukan ijazah. Sehingga ketika ada kawan-kawan yang diskusi dengan saya, yang cewek-cewek, Ustaz, ini apa saya selesaikan kuliah dulu atau saya terima lamaran si fulan dulu? Sudah datang lamaran. Apakah saya selesaikan kuliah dulu atau menikah dulu? Saya selalu punya jawaban yang sama. Laki-laki selalu ingin mendominasi. Mereka ingin mencari istri yang posisinya tetap lebih berada di bawahnya, bukan yang berada di atasnya. Kalau Anda selesaikan kuliah dapat ijazah S1, maka pria yang ingin lamar malu kalau dia belum punya S2. Malu kalau dia belum punya S2. Ketika sudah selesai S1, maka potensi untuk mendapatkan suami sudah mulai mengecil. Kenapa? Suami rata-rata S2. Jarang-jarang S1 berani melamar S1. Kenapa? Pertimbangannya panjang lagi. Kalau sama-sama S1 menikah, tentu bentang usianya itu sangat rendah. Sama-sama S1 itu selisih usia maksimal sampai hanya 4 tahun saja. Nah, itu kuliah sudah intensif 16 semester. 16 semester. Selisih usia hanya 4 tahun. Padahal selisih usia ideal suami dan istri adalah sekitar 10 tahun. 10 tahun. Makanya di SMA ketika ceramah, juga di universitas, di fakultas-fakultas mahasiswa saya ceramah, saya katakan jangan pernah berpacaran dengan kawan yang seangkatan. Rugi. Kenapa? Dapat istri usianya sebaya. Orang laki-laki kalau mencari istri, cari yang selisih usianya 10 tahun. Jadi kalau kuliahnya baru semester 1, carilah yang calon istri selisih umur 10 tahun, kelas 4 SD. Ini cewek yang kelas 4 SD. Begitu pulang jam-jam kuliah, cok Honda apa dong juli ke pegu SD. Jadi kalau nani indang yang terok mirah pelaku debit, puik juli ke terok. Ajak jalan-jalan, itu insya Allah tidak akan ditangkap oleh Satpol PP dan BH. Kelas 4 SD. Yang cewek tak pakai rok abu-abu, enggak bisa. Kenapa? Karena selisih bentang usia itu dekat sekali, dan orang perempuan lebih cepat dewasa dibandingkan laki-laki. Komunikasi enggak nyambung. Pemikiran istri sudah terlalu maju, sedangkan suami masih kurang sinyal. Hati temanyohan aja lah. Hanya panina langsung hilang keharmonisan dalam rumah tangga. Yang kedua, banyak orang perempuan mencari suami mewakili dari sosok orang tuanya. Kalau kelak orang tuanya meninggal, bisalah suami ini untuk menjadi panutannya. Yang merompok lah kau mentang-mentang motor remote. Apa yang jadi kerakaan? Nah, maka ini persoalan yang sangat mendasar. Jadi, ketika seorang perempuan berinisiatif, biarlah selesai S1 dulu baru menikah. Kecuali belum datang calon suami, silakan selesaikan pendidikannya. Ketika calon suami sudah datang dan itu dirasa sesuai akhlaknya, kalau dalam agama, idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Bila datang kepada kalian melamar seorang pria yang kalian ridha agama dan akhlaknya, nikahkan segera. Bahasa Nabi luar biasa. Idza ja'akum, bila datang kepada kalian. Kum itu dhamir jamak muzakkar, mukhatab. Laki-laki. Seorang pria datang kepada seorang pria untuk melamar. Siapa yang dilamar? Putrinya. Maka pria yang terhormat ketika akan menikah, dia tidak mendatangi calon istrinya, dia datangi calon mertuanya. Pak, saya tertarik kepada anak gadis Anda. Bukan langsung datang, Dek, saya senang kepadamu, nya kakak dunia. Datang kepada orang tuanya, PDKT melalui mertua. Baru mertua buat penilaian. Bagaimana penilaiannya? Tardawna dinahu, kalian rida standar agamanya, wa khuluquhu, dan kalian rida standar akhlaknya, agama dan akhlak. Fazawwijuhu, maka nikahkan segera. Pendidikan bisa dikompromikan. Umpamanya orang tua ini bercita-cita, saya boleh nikahkan anak saya kepada Anda, tapi saya punya syarat. Saya mau pernikahan ini tidak menghambat pendidikannya, dia mau selesaikan S1. Ya, boleh. Kalau boleh, oke, lanjutkan pernikahan. Kalau tidak boleh, silakan cari calon istri yang lain. Kita bisa buat komitmen kalau memang itu prioritasnya.
Islam membuat aturan-aturan ini semuanya, maka jangan dilanggar. Sudah selesai S1 mau lanjut S2, datang seorang pria melamar, bertanya lagi, Ustaz, apa saya selesaikan S2 dulu atau menikah dulu? Oh, selesaikan S2 dulu, maka standar suami semakin sempit. Itu biasanya sama-sama S2 dan rata-rata S3. Dan pria yang sudah S3 tidak akan mencari calon istri yang S2, yang gemita ciban tahun tinggi loh. Kenapa? Karena kami laki-laki, walaupun pajak lebih tinggi, kami lebih senang tahun tinggi. Kenapa? Durasi masa pakainya lebih tinggi dan teknologinya lebih canggih. Ini yang jadi masalah. Maka semakin menunda, alternatif akan semakin sempit, dan kemudian peluang untuk membangun keluarga harmonis itu akan semakin kecil. Tapi jangan asal kawin. Nanti juga ada prinsip, daripada punya suami menyusahkan, lebih baik tidak punya suami. Itu pun repot. Maka dipersiapkanlah calon suami yang sesuai. Dia oleh suami mencari calon ibu yang sesuai. Ikhtar li auladikum umman yaliqu bihim. Pilihlah untuk anak-anak kalian ibu yang sesuai untuk mereka. Makanya saya, walaupun istri hanya tamat SMP, ijazahnya SMP, tapi saya sangat bahagia melihat realitas yang ada. Mungkin saya pernah ceritakan, anak saya yang nomor 3 itu baru 2 tahun umurnya, tapi sudah terlihat pemandangan dari hasil pendidikan seorang ibu yang dipersiapkan. 2 tahun. Nah, tapi ketika mainannya malam-malam hari, berantakan kamarnya. Hanya dengan satu perintah, adik, bubuk. Langsung mainan itu masuk keranjang, dan keranjang itu didorong ke bawah ranjang. Selesai, tidak ada PR bagi ibunya. Nah, begitu besoknya saya melihat dia ingusan karena sedang flu. Nah, keluar instruksi dari ibunya, dek, lap ingus. Langsung naik bajunya, digeser ke samping. Nah, walaupun hanya sekedar bergeser, karena masih banyak anak-anak yang lain yang angka 11 itu sempat menyentuh bibir. Nah, itu pun aneh. Ada hal-hal yang luar biasa. Maka kebahagiaan seorang suami pada istrinya bukan karena istrinya jadi pejabat, bukan karena istrinya konglomerat, bukan karena istrinya cantik jelita, tapi karena anak-anaknya terurus dengan baik sekali. Maka itu yang harus dipersiapkan. Kalaulah sudah ditunaikan hak itu, barulah kita kembali kepada kasus ketika Sayyidina Umar menjabat khalifah, didatangi oleh seorang bapak-bapak, seorang pria, pagi-pagi. Ya Amirul Mukminin, unsurni ana madlumun. Wahai Tuan Presiden, tolong saya orang yang terzalimi. Umar bertanya, man zalamaka? Mimman? Siapa yang menzalimi kamu? Dia menjawab, ibni, anak saya. Anak saya anak durhaka, wahai Amirul Mukminin, katanya. Sayyidina Umar seorang yang mempunyai intuisi, tapi bukan intuisi yang seperti kemarin katanya langsung dari Allah Ta'ala. Sayyidina Umar itu seorang yang mempunyai intuisi. Beliau bisa membaca pola pikir seseorang dengan penampilan fisiknya. Beliau teliti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Beliau melihat, timbullah pertanyaan, Pak, mohon maaf, sebelum Anda menyatakan bahwa anak Anda durhaka, saya mau tanya, anak Anda itu pekerjaannya apa? Oh, dia petani. Pagi-pagi yang ia lakukan apa? Dia keluarkan lembu dari kandangnya untuk membajak sawah. Kezaliman yang telah ia lakukan kepada Anda apa? Tadi pagi saya tegur dia, tiba-tiba saya langsung dilecut dengan menggunakan cambuk di tangannya. Oke. Pendidikannya bagaimana? Apakah dia pandai membaca? Tidak. Dia pandai menulis? Tidak. Panjang ditanya oleh Sayyidina Umar sampai akhirnya beliau bergumam dan berkesimpulan, menurut saya bukan anak Anda yang durhaka. Anak Anda tidak durhaka karena dia buta huruf, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Pagi-pagi pekerjaannya hanya mengeluarkan lembu dari kandang untuk membajak sawah. Mungkin tadi pagi dia sedang mengeluarkan lembu dari kandangnya, tiba-tiba Anda berdiri di pintu. Karena dia tidak pandai membaca dan menulis, dipikir Anda lembu. Karena tidak bergeser, jangan katakan kepada saya bahwa anak Anda durhaka karena Anda sudah lebih dahulu durhaka pada anak. Maka Umar yang pertama kali memperkenalkan kalimat kedurhakaan orang tua kepada anak. Jadi bukan hanya anak yang durhaka, ada orang tua yang lebih dahulu durhaka pada anak. Maka berikan hak-hak anak sebelum Anda menuntut hak sebagai orang tua. Tapi bukan berarti pembenaran kepada anak, kalau begitu saya boleh durhaka pada orang tua. Tidak. Sejahat apapun orang tua Anda, seorang anak tetap wajib berbakti. Na'udzubillah, andai kata ibu Anda seorang pelacur pun, Anda tetap akan mendapatkan kedurhakaan bila membantah pernyataannya. Seorang pelacur, na'udzubillah. Pelacur itu kalimat yang sudah tua sekali, saingannya hanya lonti saja. Sekarang karena negeri ini sangat sopan pada perilaku menyimpang, disebut dengan kata-kata PSK, pekerja seks komersil. Karena bekerja tidak teliti, tiba-tiba hamil, ayahnya nggak jelas.
Tapi kasih sayang, naluri serang ibu untuk membesarkan anak sampai anaknya ini dididik besar. Apakah boleh anak ini durhaka kepada ibunya yang pelacur? Tidak, tetap dia wajib hormat kepada ibunya walaupun perilaku ibunya menyimpang. Pelacuran itu hanya dosa kecil dibandingkan durhaka kepada Allah Ta'ala, murtad. Tapi apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau ayah dan ibumu mengajak engkau bersungguh-sungguh untuk mendurhakai aku, menyembah sesuatu selain aku, jangan kalian patuh kepada ayah dan ibumu. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi karena itu ayah dan ibumu, bersahabatlah mereka dengan mereka di dunia ini dengan cara-cara yang ma'ruf. Ruk tingkat iya pakat murtad tetap wajib berlaku hormat. Apalagi sekedar ibumu seorang pelacur atau ayahmu seorang penjudi. Yang ayah dan ibu tetap wajib dihormati. Makanya kalau dapat orang tua model demikian, orang tua katakan yang bersih lagi Quran bro. Quran bro, ada Quran yang sudah usang, halamannya sudah robek-robek, dibaca tidak bisa, tetapi tetap wajib diperlakukan sebagai Quran, tidak boleh diinjak-injak. Walaupun orang tua Anda sudah tidak bermanfaat, tapi tetap itu orang tua yang wajib untuk dimuliakan. Maka ini prinsip dasar pengajaran di dalam Al-Quran. Maka interaksi dengan orang tua itu, seburuk apapun akhlak orang tua Anda, tidak diizinkan oleh agama untuk berlaku durhaka pada mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu mungkin sekedar kajian kita di malam yang berbahagia ini. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.